Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Nadiatul Fitria dari Kimia 2018 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi kimia unsur tentang unsur-unsur gas mulia. Jika dilihat dari sistem periodik unsur, gas mulia terletak pada golongan 8A. Nah, yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Ada 6 unsur. Nah, atau bisa kita singkat agar mudah diingat dengan jembatan keledai, yaitu heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, hebohnya itu HE, negaranya itu NE, Arabnya itu AR, karenanya itu KR, serangannya itu XE, dan ranjaunya itu RN. Nah, kenapa golongan 8A itu disebut dengan unsur gas mulia? Karena gas mulia semua unsurnya berwujud gas dan orbitalnya terisi penuh sehingga sangat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, adapun topik pembahasan pada video ini ada konfigurasi elektron, penggambaran atom bor, kelimpahan unsur, sifat fisik dan kimianya, pembuatan unsur, dan yang terakhir kegunaannya. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konfigurasi elektron beserta gambar atom bornya. Nah, pada unsur helium dengan nomor atom 2, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya 1s2, konfigurasi elektron model atom bornya 2. Untuk neon, nomor atomnya 10 dengan konfigurasi elektron mekanika kuantumnya He2s2 2p6 dan model atom bornya 28. Pada unsur argon, nomor atomnya 18, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Ne3s2 3p6 dan model atom bornya 288. Pada unsur kripton dengan nomor atom 36, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Ar4s2 3d10 4p6 dan model atom bornya 28188. Kemudian pada xenon dengan nomor atom 54, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Kr 5s2 4d10 5p6 dan konfigurasi elektron model atom bornya 28 18 18 8. Dan radon nomor atomnya 86, konfigurasi elektron mekanika kuantumnya Xe6s2 4f14 5d10 6p6 dan konfigurasi elektron model atom bornya 28, 18, 32, 18, dan 8. Nah, untuk penggambaran atom bornya itu sendiri berdasarkan konfigurasi elektron pada model atom bornya. Dilihat dari helium itu ada 1 kulit, neon 2 kulit, argon 3 kulit, kripton 4 kulit, xenon 5 kulit, dan radon ada 6 kulit. Lanjut pada kelimpahan unsur. Kecuali radon atau Rn, nah, semua gas mulia terdapat dalam udara bebas sebagai gas monoatomik. Gas monoatomik ini artinya jumlah atomnya hanya 1. Misalnya Ar ya Ar, Ne ya Ne, bukan Ne2. Nah, di sini ini adalah komposisi gas mulia yang ada di udara bebas. Bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, yang paling banyak itu adalah argon atau Ar, di mana konsentrasinya pada udara bebas itu sekitar 9.340 ppm. ppm itu artinya part per million atau bagian per juta. Nah, kemudian yang kedua ada neon, konsentrasi pada udara bebas sebesar 18 ppm. Kemudian helium, konsentrasi pada udara bebas sebesar 5,2 ppm. Dan kripton 1 ppm. Dan yang paling sedikit itu xenon hanya 0,08 ppm. Sedangkan radon tidak terdapat di udara bebas. Unsur radon ini merupakan unsur radioaktif. Pada kelimpahannya di alam sangat sedikit. Gas radon jika disimpan selama kurang lebih 38 hari maka akan berubah menjadi unsur lainnya. Nah, oleh karena itu, unsur radon ini sangat sedikit ditemukan di alam karena akan cepat berubah menjadi unsur lain pada waktu paruh yang singkat. Oke, sebelum kita masuk ke sifat fisik dan sifat kimia dari gas mulia, kita ke sifat umum terlebih dahulu. Nah, dilihat dari konfigurasi elektron ini, maka apa persamaannya? Yang pertama adalah mempunyai 8 elektron valensi atau oktet.
Elektron valensi itu kan elektron yang berada di kulit terluar, kecuali helium. Semua dari neon sampai radon, kulit terluarnya adalah 8, kecuali helium memiliki 2 elektron valensi atau duplet. Nah, karena elektron valensinya penuh, yaitu duplet untuk helium dan oktet untuk sisanya, maka gas mulia ini sukar untuk menerima maupun melepas elektron. Artinya, dia sukar untuk mengadakan ikatan kimia dan sukar untuk bereaksi dengan unsur lainnya, sehingga bersifat inert atau stabil dan sukar bereaksi. Yang ketiga, berwujud gas dan tidak berwarna. Jadi, dari helium sampai ke radon, wujudnya gas, makanya dinamakan gas mulia dan tidak berwarna. Yang keempat, mempunyai titik didih dan titik leleh yang sangat rendah. Dan yang kelima, terdapat di udara bebas sebagai gas monoatomik kecuali radon. Lanjut ke sifat fisik gas mulia. Di sini saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama sifat yang kecenderungannya bertambah dari helium ke radon, dan yang kedua itu sifat yang kecenderungannya berkurang dari helium ke radon. Untuk kecenderungan bertambahnya yang pertama itu jari-jari atom. Jelas jari-jari atom itu semakin banyak kulitnya. Dari He sampai ke Rn itu semakin banyak kulitnya. He1 kulit, Ne2 kulit, Ar3 kulit, Kr4 kulit, Xe5 kulit, dan Rn6 kulit. Maka jari-jari atom dari helium sampai ke radon itu semakin besar. Selanjutnya titik leleh dan titik didih. Juga sama kecenderungannya. Biasanya semakin besar Ar atau Mr suatu unsur atau senyawa, maka titik leleh dan titik didih akan mengikuti. Titik lelehnya semakin besar dan titik didihnya juga semakin besar. Maka, di antara unsur-unsur gas mulia yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling kecil adalah helium. Dan yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling besar adalah radon atau Rn. Nah, demikian juga pada massa jenis helium paling kecil dan radon itu paling besar. Nah, untuk kelompok kecenderungan berkurangnya dari He sampai ke Rn, yang pertama itu adalah energi ionisasi. Bisa dilihat dari tabel berikut. Di situ menunjukkan bahwa energi ionisasi gas mulia dari He sampai Rn ini semakin kecil. Semakin kecil harga energi ionisasi, maka semakin reaktif unsur tersebut. Oleh karena itu, unsur-unsur seperti Kr dan Xe sudah bisa dibuat senyawanya karena memiliki energi ionisasi yang kecil. Sementara helium, neon, dan argon memiliki energi ionisasi yang besar, sehingga sulit untuk dibentuk dalam senyawanya. Yang kedua, afinitas elektron. Afinitas elektron ini adalah kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron. Jadi, kalau semakin mudah menerima elektron, afinitas elektronnya semakin besar. Alasannya karena gaya tarik. Helium ini kulitnya sedikit, berarti gaya tarik intinya besar. Kalau gaya tarik inti besar, maka elektron mudah untuk masuk, dan elektron yang berada di luar atom akan cenderung lebih mudah tertarik. Kalau misalnya jumlah kulitnya lebih sedikit, gaya tariknya lebih besar. Kalau Rn, bayangkan, gaya tarik inti elektron lemah, sehingga kecenderungannya itu untuk menerima elektron lebih kecil, sehingga afinitas elektron Rn atau radon itu lebih kecil dibandingkan gas mulia yang lain. Berikutnya sifat kimia gas mulia. Nah, gas mulia ini sangat stabil atau sukar bereaksi, sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Tetapi pada tahun 1962, seorang ilmuwan yang bernama Neil Bartlett berhasil mensintesis senyawa xenon, yaitu XePtF6. Jadi, mitos jika gas mulia itu tidak dapat bereaksi membentuk senyawa. Lebih tepatnya bukan tidak dapat bereaksi, tetapi sukar bereaksi. Yang namanya sukar berarti tetap bisa. Setelah itu, berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintesis, maksudnya dapat dibuat, bukan secara alamiah terjadi. Seperti XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3, Na4XeO6, KrF2, KrF4, RnF2, RnF4, dan lain-lainnya. Tapi meskipun demikian, dapat dilihat bahwa senyawa gas mulianya hanya terdiri dari unsur Xe, Kr, dan Rn.
Jadi sampai saat ini senyawa yang bisa disintesis atau dibuat itu mengandung unsur kripton, xenon, dan radon. Senyawa-senyawa dari helium, neon, maupun argon itu belum dapat dibuat sampai saat ini. Lanjut ke pembuatan unsur gas mulia. Jadi untuk helium sampai xenon ini dibuatnya dengan cara destilasi bertingkat udara cair. Sedangkan satu-satunya yang beda ada radon ini, Rn, dibuatnya bukan dari cara destilasi tetapi dari peluruhan radioaktif uranium-226. Lanjut yang terakhir, kegunaan gas mulia. Pada unsur helium, berguna untuk pengelasan logam supaya mencegah dari oksidasi, sebagai pengisi balon udara, dan sebagai campuran oksigen untuk pernapasan. Nah, pada unsur neon, berguna sebagai pengisi bola lampu neon, sebagai zat pendingin, pengisi lampu reklem merah, dan sebagai indikator penangkal petir serta gas pengisi tabung televisi. Pada unsur argon, digunakan dalam pengelasan titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket, lalu sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium, dan pengisi bohlam lampu listrik serta pengisi lampu reklem merah muda. Pada unsur kripton, digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi, digunakan dalam bola lampu pada landasan pacu bandara, dan sebagai lampu blitz. Pada xenon atau Xe ini digunakan dalam pembuatan tabung elektron sebagai lampu reklem dengan cahaya biru, sebagai pemati rasa saat pembedahan, dan digunakan untuk mengisi lampu sorot dan juga lampu disko yang berwarna-warni. Dan yang terakhir pada radon, digunakan dalam terapi kanker dan digunakan sebagai sistem peringatan gempa. Baiklah, itulah tadi pemaparan video dari saya tentang unsur-unsur gas mulia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada saran atau masukan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.